tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 29 Juni tahun 2025. Minggu terakhir bulan ini. Syukur kepada Tuhan yang sangat baik, berkuasa, sabar dan setia, menolong, menyertai kita semua. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang kekasih, yang diberikan tambahan umur, kepercayaan dan kesempatan dari Tuhan. Semoga saudara sehat rohani, sehat jasmani, tambah sungguh mengasihi Tuhan. Apa yang saudara kerjakan diberkati Tuhan, sehingga
hidup kita bisa berguna bagi banyak orang dan mempermuliakan Tuhan. Amin. Saudara, kita hari ini akan belajar mengenai hidup yang dipimpin Roh Kudus dan jangan mendukakan Roh Kudus. Hidup yang dipimpin Roh Kudus dan jangan mendukakan Roh Kudus. Mari kita berdoa, mengucap syukur atas kasih setia Tuhan dan mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur karena kasih setia Tuhan, kebaikan, kesabaran Tuhan, kemurahan Tuhan. Kami dapat lalui berjalan bersama Tuhan bulan Juni ini dan hampir selesai. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa salah kami. Tuhan Yesus, tolong kami untuk lebih hari lebih mengasihi Tuhan, melakukan kehendak-Mu. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Bapa, hari ini kami mau mempelajari bagaimana kami hidup dipimpin Roh Kudus, supaya kami tidak mendukakan Roh Kudus. Kami rindu Tuhan memberkati kami, firman Tuhan ini menjadi rema. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kekasih, mari kita membuka Alkitab kita. Sambil kita mendengarkan Alkitab bersuara, kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh dari Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Efesus 4 ayat 17 sampai. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Manusia baru. Efesus 4 ayat 17 sampai 32. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi
baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kita semua untuk menjadi manusia baru. Manusia baru itu tidak hidup seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu pikirannya, hidupnya sia-sia karena pengertiannya gelap, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, tidak punya persekutuan dengan Tuhan yang erat. Sehingga bodoh, hatinya degil, bebal. Sebab itu kita sungguh-sungguh perlu memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan setiap hari. Cari Tuhan selama Tuhan masih berkenan ditemui. Puji sembah Tuhan pagi-pagi, siang-siang, sore dan malam, dalam pujian, penyembahan, dalam doa. Dan apapun yang kita lakukan, supaya punya pengertian yang benar tentang hati kehendak Tuhan. Lalu dikatakan orang yang tidak mengenal Tuhan itu, yang tidak punya persekutuan yang erat dengan Tuhan itu, selain degil dan bodoh, perasaannya juga tumpul. Karena selalu hidup dengan hawa nafsu, serakah, dan mengerjakan segala sesuatu, segala macam yang cemar, yang berdosa. Perasaannya tumpul. Tidak lagi merasakan isi hati Tuhan. Tidak lagi peduli dengan perasaan orang lain. Pokoknya yang penting gue seneng. Dikatakan selanjutnya, sesudah kamu belajar mengenal Yesus Kristus, kamu tahu bahwa orang-orang seperti yang dikatakan sebelumnya itu cara hidup yang salah alias tidak benar. Kalau kita telah mendengar tentang Yesus Kristus, telah diajar firman Tuhan yang benar, maka kita juga harus hidup menurut kebenaran. Jadi tidak cukup mendengar, tidak cukup hanya belajar, tapi harus dibuktikan menuruti, melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Saudara-saudara, dikatakan kita harus menanggalkan manusia lama, kelakuan lama yang akan menuju kebinasaan karena nafsu yang menyesatkan. Disuruh buang sifat-sifat lama yang jahat, yang busuk,
penuh hawa nafsu, penuh tipu daya, seperti orang membuang baju lama, baju rombeng, baju bau, baju robek-robek yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Ya, itu gambarannya. Jangan terus dipakai, supaya kita diperbarui di dalam roh dan pikiran. Jadi penting sekali memperbaharui roh dan pikiran. Ya, bukan hanya beli baju baru, tadi itu hanya gambaran. Yang ada di pikiran, yang ada di dalam roh, di dalam jiwa kita harus sungguh-sungguh diperhatikan, diperbarui. Jangan hanya memperbarui tampilan luar, kelihatannya bagus, kinclong, glowing, keren, tapi manusia rohnya rusak. Dan selanjutnya diajarkan kalau sudah buang semua yang lama itu, kenakan manusia baru. Manusia baru itu diciptakan menurut kehendak Tuhan. Manusia baru itu hidup dalam kebenaran dan kekudusan, mencerminkan sifat-sifatnya Tuhan, hidup suci, hidup benar di hadapan Tuhan, dan bisa dirasakan oleh manusia. Mengenakan baju yang baru, yang bersih, ya, yang rapi, yang wangi. Jadi cirinya buang dusta, ngomong yang benar, berhenti kebiasaan bohong, saling membohong, katakan yang benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih dari itu, Alkitab bilang itu dari si iblis. Ingat, orang yang dipimpin Roh Kudus itu hidupnya kudus benar, anak Tuhan. Nah, mengenai marah, ya, kita kan tidak selalu sama, ya. Jadi ada perbedaan konsep. Marah itu manusiawi, tetapi tidak boleh berbuat dosa. Artinya kalau kita marah karena sesuatu yang salah, jangan sampai dendam, jangan berdosa. Atasi kemarahan itu dengan segera. Tentu tidak bisa secara manusiawi. Perlu benar-benar kuasa bantuan Roh Tuhan yang kudus. Itulah makanya kita perlu dipimpin Roh Kudus supaya kita tidak memberi celah kepada dosa. Jadi kalau kita marah, jangan sampai berdosa karena terus-terus marah, dendam, tidak bisa mengampuni. Atasi kemarahan itu segera, sebab kalau kita dendam, tidak segera mengatasi kemarahan, simpan benci, berarti kita memberi kesempatan pada iblis untuk mengalahkan kita, untuk membuat kita terpisah atau mendukakan Roh Kudus. Hati-hati, sebab kita tahu iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi jangan beri kesempatan iblis. Bagaimana dengan orang-orang yang mencuri? Jangan curi lagi, tapi harus kerja keras. Minta hikmat dari Tuhan untuk bisa kerja cerdas. Berarti tidak boleh malas. Ya, orang Kristen harus rajin. Jangan mencuri. Lakukan pekerjaan yang baik, yang halal. Supaya apa? Supaya dapat memberi, membantu orang-orang yang berkekurangan. Karena ciri murid Yesus adalah saling mengasihi. Gak bisa kita bilang sama orang yang berkekurangan, Tuhan tolong ya. Sementara kita tahu dia perlu makan, kita punya makanan banyak, kita tidak bantu, tidak bisa. Saudara, untuk bisa melakukan firman ini berarti kita benar-benar perlu Roh Kudus. Ya.
Karena kalau tidak, yang muncul adalah kedagingan. Bodo amat, emang lo gue pikirin, gue aja masih banyak kebutuhan. Selanjutnya dikatakan, ya tadi jadi mengenai marah. Jangan simpan marah, jangan dendam, karena itu celah iblis. Yang kedua, jangan mencuri, tapi kerja keras, kerja cerdas, halal, supaya bisa cukup untuk diri sendiri dan membantu orang susah. Yang ketiga, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulut, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Jadi artinya gak usah terlalu banyak omong, minta hikmat dari Tuhan, mana perlu, kapan saya perlu bicara, kapan saya perlu diam. Itu hikmat. Dikatakan supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia atau diberkati Tuhan. Jadi kalau kita ngomong itu harus tepat guna, tepat waktu. Minta hikmat dari Roh Kudus untuk hal ini, saudara. Selanjutnya diajar untuk tidak hidup mendukakan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus adalah meterai, ya, jaminan bagi orang yang sungguh-sungguh percaya dan menerima Yesus Kristus, supaya sampai hari-hari terakhir kita hidup di dunia ini, kita sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan. Roh Kudus adalah meterai bahwa kita milik Tuhan, ya. Roh Kudus adalah bukti atau jaminan bahwa kita adalah milik Tuhan sampai hari kita dibebaskan dari dunia yang gelap ini. Selanjutnya diajarkan bahwa semua yang pahit, yang geram, marah, tidak bisa mengampuni, pertikaian, fitnah harus dibuang dari antara kita. Dan semua kejahatan harus dibuang. Semua sakit hati, dendam, marah, bertengkar tidak selesai, saling menghina, saling melakukan kejahatan, itu harus dibuang karena itu celah iblis. Kalau kita tidak buang, keras hati, maka itu mendukakan Roh Kudus. Selanjutnya diajarkan supaya kita ramah seorang kepada yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Yesus Kristus telah mengampuni kita. Ini bukan pura-pura, bukan casing doang, bukan munafik, pura-pura ramah, bukan. Tetapi ini karakter yang Tuhan berikan, ya. Ramah tamah kepada orang kaya, orang susah, orang terpandang, orang kurang terpandang. Gak pilih-pilih gitu loh. Memang itu karakternya ramah, tamah, lembut hati, bukan keras hati. Dimampukan Tuhan untuk saling memaafkan. Standarnya adalah sama seperti Tuhan Yesus mengampuni kita sehingga kita jadi milik Yesus Kristus. Wow, standarnya adalah sama seperti Tuhan mengampuni kita. Perlu benar dipimpin, dikuasai Roh Kudus untuk bisa melakukan ini, saudara. Jadi kesimpulan yang kita dapat, kalau kita sungguh-sungguh hidup dalam Yesus Kristus, Tuhan tolong kita menanggalkan manusia lama yang hidup nyaman dalam dosa. Nyaman, ya, hidup di luar Yesus, tidak kenal Tuhan, terpisah dari Tuhan, menyerahkan diri dalam segala macam kecemaran, hawa nafsu, kenikmatan semu. Tapi menjadi manusia baru, mengenal Tuhan karena telah ditebus dari dosa, diangkat menjadi anak Tuhan. Tujuan hidup adalah memuliakan, menyenangkan hati Tuhan, berjalan bersama Roh Kudus setiap hari menuju kehidupan kekal, ya. Tidak lagi dapat menikmati. Manusia baru itu pernah jatuh tapi cepat bertobat karena gak nyaman lagi, tidak lagi bisa menikmati dosa. Kita sadar bahwa di dunia ini kita sementara. Jadi fokus hidup kita berjalan bersama Tuhan,
dipimpin Roh Kudus, bertanggung jawab, menanggalkan semua perilaku hidup lama, diperbaharui tiap hari, dimampukan Tuhan tambah hari mengasihi Tuhan lebih sungguh, lebih dari apapun, lebih dari siapapun, bahkan lebih daripada diri kita sendiri. Karena yang terutama di dalam hidup ini seharusnya menyenangkan hati Tuhan. Dimampukan Tuhan untuk hidup saling mengasihi sesama. Dimampukan Tuhan menghasilkan buah pertobatan. Apa itu? Pertama, diberi kerinduan untuk bisa menghasilkan buah roh, karakter seperti Kristus. Ya. Galatia 5:22 selanjutnya. Dan yang kedua, diberi kerinduan, semangat, antusias, keberanian dan kesempatan memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Kristus. Itu ciri manusia baru, manusia yang tidak mendukakan Roh Kudus, manusia yang menyenangkan hati Tuhan, dibuktikan melalui perkataan dan perbuatan. Siapa saya dan saudara? Manusia lama atau manusia baru? Tuhan tolong kita semua diproses Tuhan lebih hari, lebih menjadi manusia baru. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mempelajari firman Tuhan dari Efesus 4. Tolong kami menyerahkan hidup kami dipimpin Roh Kudus, mampu menghasilkan buah roh, mampu bersemangat membawa jiwa kepada Tuhan. Ini kami, kuasai kami, dan pakailah kami. Kami menyerahkan roh, jiwa, tubuh kami, masa depan kami di dalam tangan kasih setia Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Dari anak sekolah minggu, remaja, para pemuda, wanita dan pria, sampai yang paling senior, kami berdoa, Tuhan menguasai kami dengan roh-Mu yang kudus, memampukan kami melakukan firman Tuhan yang kami pelajari ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Kita imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal. Cinta Tuhan Yesus bagi kita. Persekutuan yang erat dengan Roh Kudus setiap hari. Kita semua menjadi pelaku firman. Kita semua dipimpin Tuhan. Melakukan yang Tuhan mau saja. Kita semua mengalami penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Masalah-masalah kita akan membuat kita tambah kuat, tambah erat dengan Tuhan. Naik kelas dalam iman, naik kelas dalam karakter Kristus, naik kelas dalam hikmat dan kebijaksanaan hidup. Nama Tuhan dimuliakan. Kami imani apa yang kami doakan. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua saudara. Semangat melakukan firman Immanuel.